Oke, shalom teman-teman semuanya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu, mungkin baru yang belum kenal gitu ya sama aku. Perkenalkan, nama aku Vina. Ya, aku di sini selaku salah satu pembina dari Persekutuan 2 ini gitu ya, Persekutuan 2 Lumina Gracia. Aku di sini sebagai alumni juga, by the way aku alumni S1 juga, angkatan 2014. Iya kan, sudah semakin berasa makin tua ya. Angkatan 2014 jurusan finance teman-teman. Di sini ada yang jurusan finance, maybe, finance. Oke, mungkin pengen nanya lagi, mungkin by the chance ada yang dari angkatan 2023 mungkin yang baru pertama kali hadir, mungkin kalau nggak keberatan kasih tepuk tangan dong buat teman-teman. Welcome, kita semua teman-teman hadir di sini. Tadi yang ngomongin Nicole juga ya, new faces gitu. Kita senang banget, kita welcome banget kalian semua di sini. Oke, hari ini aku pengen bahas satu tema gitu ya, tentang greater purpose gitu. Nah, kalau ngomongin soal purpose teman-teman, kalau ngomongin soal purpose, kita pasti secara sadar dan sadar kita pasti punya tujuan kita ngelakuin sesuatu gitu. Termasuk salah satunya kuliah. Tujuan kita kuliah itu sebenarnya apa ya? Karena tujuannya kadang bisa beda-beda sih teman-teman, ya kan? Ada yang kuliah katanya buat cuman cuma sekedar punya gelar aja supaya kerjanya tuh gampang nanti cari kerjanya gitu. Ada yang cari koneksi makanya ngambil panitia pengurus sana sini semuanya diambil gitu ya, buat kenal banyak orang gitu. Ada yang ini yang satu ini nih, pasangan gitu ya. Ada yang buat nyari pacar ya. Oke, setiap orang juga pasti punya gitu yang namanya purpose gitu ya. Nah, pernah nggak sih kita bertanya what do you want to do here gitu ya, bertanya-tanya. Mungkin pas aku sebut itu tujuan kalian kuliah apa sih gitu, pasti udah kepikiran gitu ya. Ya mungkin tujuan idealnya sih cari ilmu ya teman-teman, tapi apapun itu sebenarnya sah-sah aja ya nggak sih? Sah-sah aja kalau kita mungkin mau punya banyak koneksi atau mau cari pacar misalnya, itu sebenarnya ya baik-baik aja, baik adanya gitu, sah-sah aja gitu. Tapi boleh nggak kita step back for a while, nggak sekedar kita nanya what do I want to do here, tapi kita juga bertanya juga tentang what God wants you to do here. Apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan? Apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk mau ada di sini gitu. Khususnya di perkuliahan ini ya, mungkin konteksnya. Teman-teman, firman ini mungkin applicable di manapun gitu ya, gitu di hidupanmu juga, nggak cuma di perkuliahan. Cuma since kita baru masuk semester baru gitu ya, jadi banyak mungkin dikaitin ke perkuliahan gitu teman-teman gitu ya. Jadi di sini kita pengen dig deeper lagi tentang tujuan kita kuliah gitu. Sebenarnya apa ya gitu, dan apa yang sebenarnya yang Tuhan rinduin untuk kamu lakukan di perkuliahan ini. Karena merasa nggak sih teman-teman? Nggak tahu ya, kalau aku pribadi sih nggak tahu. Mungkin karena semakin tua atau apa ya. Waktu tuh cepet banget nggak sih? Secepat itu nggak sih waktu ini tuh 2023 tuh udah kayak Agustus kemarin tuh udah kayak nggak ada gitu. Cepet banget gitu ya. Ini aja September udah setengah jalan lagi gitu. Semakin lama semakin cepet, kayak jangan sampai kita melewati waktu udah asal lewat aja, seakan-akan kok iya ya kemarin kok sempat kuliah ya. Ibaratnya iya ya bulannya cepet banget ya, dan sampai kita nggak memperhitungkan waktu itu lewat aja gitu. Nah mungkin di sini kita bisa main lagi, untuk apa sih kita di sini dan apa sih yang pengen kita kerjain di sini, apa yang Tuhan rindukan untuk kamu kerjain di sini. Oke, mungkin next kita mau sama-sama buka teman-teman. Ini semoga cukup waktunya. Ini template-nya agak berubah ya, cuma baiklah. Kita buka di Alkitab masing-masing aja. Kalau ini ada sedikit perubahan template gitu ya. Di Yohanes 15 ayat 9 sampai yang ke 17 ini, semoga aku cepat bisa bahasnya ya. Dari satu perikop lumayan panjang. Cuma di sini ada 9 sampai 11 di sini ya. Oke, 9 sampai 11 dulu ya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti
perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Satu hal yang aku pengen highlight teman-teman, hal pertama yang aku pengen highlight itu adalah tinggal di dalam kasih-Ku, gitu ya. Oke. Belum itu. Ini agak beda ya. Tinggal di dalam kasih-Ku itu. Aku harusnya meng-highlight ayat di ayat yang ke-9, yaitu tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Nah, teman-teman, di sini tinggallah ini itu maksudnya kalau di bahasa Inggrisnya itu remain atau abide gitu ya. Maksudnya apa sih? Gitu. Kayak seakan-akan abstrak banget ya, tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Kalau aku tinggal di rumah itu kayak ada practical step-nya sih. Oke, aku masuk ke rumah ya aku tinggal di sana. Kayak selalu tidur di sana, apa-apa di sana, pulang juga ke sana. Itu ada practical step-nya gitu ya. Tapi ketika ngomongin tinggal di dalam kasih itu apa sih sebenarnya maknanya gitu ya. Nah, abide in His love itu artinya, mungkin boleh next, oke. Itu punya intimate relationship sama Tuhan, real connection sama Tuhan. Ketika kita bisa membangun hubungan personal itu sama Tuhan saat teduh, teman-teman, aku benar-benar anggaplah aku sebagai cicimu gitu ya, yang pengen kamu menerima yang terbaik dari Tuhan. Please jangan skip saat teduh. I know mungkin kesannya, lu sok rohani banget sih, lu baca Alkitab setiap hari, benar-benar setiap hari baca Alkitab. Percayalah, itu sangat penting. Trust me, itu adalah satu fondasi yang kalian harus lakukan setiap hari, saat terbelah setiap hari. Worship, doa, baca Alkitab itu semakin sekarang tuh dia udah semakin gak tau lagi ya. Kita harus benar-benar kuat di dalam firman Tuhan, kuat dalam hubungan Tuhan. Please jangan tolerate ini. Aku minta gitu ya, kita sama-sama komit gitu untuk punya intimate relationship itu sama Tuhan. Nah, mungkin next lagi. Oke, dibilang di sini bahwa dibilang tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Terus dibilang, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Di sini dikasih tahu, kalau kita turutin perintah-perintahnya Tuhan, orang itu selalu bilang jadi orang Kristen tuh atau orang Katolik gitu. Maksudnya orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu tuh susah ya sih. Banyak banget yang perlu kita taatin gitu. Banyak banget larangannya, banyak banget yang nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Tapi tahu nggak sih ketika kita mau menuruti itu, satu Alkitab itu isinya adalah tentang kasih Tuhan. Perintah Tuhan, ditangkap ini baik-baik ya, tangkap ini dengan hatimu. Perintah Tuhan itu mengandung kasih. Ketika Tuhan minta kamu jangan ngelakuin itu artinya Tuhan mau kamu gak menerima konsekuensi kamu ngelakuin itu gitu. Jadi setiap perintah Tuhan itu mengandung kasih gitu. Jadi jangan sampai kita melihat, aduh Tuhan kok kayak dosain gak boleh ini, gak boleh itu. Enggak, justru kayak bayangin aja kalau mama kalian gitu ya bilang jangan loncat-loncat di pinggir juga gitu. Ya pasti itu mengandung kasih gitu ya, ngapain gitu loncat-loncat di pinggir juga gitu, takutnya jatuh gitu kan. Itu mengandung kasih, dia mau supaya kamu gak jatuh gitu. Sama kayak ini, jadi ketika kita mau menuruti perintah Tuhan, kita dimampukan untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan mau kita tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan mau kita menerima kasih-Nya Tuhan. Kalau kita nggak turutin perintahnya, nggak bisa kita terima kasih Tuhan. Tuhan kan bilang dosa itu menjadi penghalang gitu. Dia nggak bisa mengasihi kita nggak bisa terima kasih-Nya itu. Tuhan pengen kita menerima kasih-Nya Tuhan yang terbaik, yang unconditional love itu. Gitu. Jadi ingat bahwa firman Tuhan itu kita lakukan, perintah Tuhan itu mengandung kasih gitu ya. Oke. Terus next. Oke. Tadi kan Tuhan juga bilang kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku. Nah ini nih salah satu perintah Tuhan yang orang bilang greatest commandment ya, gitu. Kayak selain mengasihi Tuhan, ini greatest commandment Tuhan sebenarnya. My command is this: love each other as I have loved you. Karena mungkin ini udah sering banget, aku di gereja udah puluhan kali sih dengar, mungkin yang udah lama Kristen gitu ya, udah sering banget dengar. Tapi jangan sampai this message dengan familiarity kita jadi nggak menangkap pesannya Tuhan gitu. Jangan sampai kita lupa untuk kita mengasihi sesama kita gitu. Tentunya
tentunya ini nggak mudah gitu ya, karena dibilang love each other bukan sekedar love yang biasa, tapi as I have loved you, punya kasih yang seperti Tuhan mengasihi kita. Tapi sebenarnya kalau aku baca ulang ya, kemarin aku kayak baca ulang terus aku ngomongnya gitu, gimana caranya ya, kayak nggak mungkin banget gak sih Tuhan, hati aku ini penuh dengan keterbatasan, tapi diminta mencintai orang, mengasihi orang seperti Tuhan mencintai kita, mengasihi kita gitu. Kayaknya nggak mungkin gak sih gitu. Tapi di situ kalau misalnya Tuhan perintahkan, Tuhan yang akan melakukan gitu. Ketika kita rindu untuk melakukannya, ketika kita tinggal di dalam kasihnya Tuhan, ketika kita menerima kasihnya Tuhan, Tuhan yang sendiri yang akan memampukan gitu. Jadi bayangin gak sih kita bisa mengasihi orang setulus itu gitu ya. Unconditional love itu walaupun nggak pernah bisa sih se-unconditional Tuhan ya, tapi sebenarnya kita bisa loh seperti Tuhan mengasihi, punya genuine itu, punya ketulusan itu tuh at certain level sebenarnya kita bisa gitu. Sebenarnya Tuhan bisa memampukan kita gitu sih. Oke, next. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat, kamu adalah sahabatku, kata Tuhan, jikalau kamu membuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Oke, ini aku lucu sih kalau aku baca ayat ini, itu kayak seakan-akan Tuhan lagi ngegombal nggak sih gitu. Dia kayak bilang gak ada kasih yang lebih besar dari sahabat yang memberikan nyawanya, padahal dia sendiri gitu. Padahal Tuhan sendiri yang melakukan itu gitu. Seakan-akan lucu banget sih, ini kayak seakan-akan Tuhan ngegombal, kamu adalah sahabatku. Itu powerful banget teman-teman, karena Tuhan udah mengklaim kamu sahabatku. Tapi setelah itu dia bilang, jikalau kamu menuruti perintah-perintahku. Oh, jadi bersyarat dong. Jadi ini kok sahabatnya kan kok jadi bersyarat? Enggak, teman-teman, konsepnya adalah kayak gini. Misalnya aku sama Bernard gitu ya, kita gak pernah kenalan, gak pernah apa, tiba-tiba aku ngeliat dia sahabat aku. Gak pernah ngobrol, gak pernah apa-apa, dia sahabat aku. Is it bisa diperhitungkan sebagai suatu kebenaran? Mungkin Bernard sendiri, apaan? Aku sahabatku, mana ada gitu, kita aja ngobrol gak pernah gitu ya. Itu gak bisa diperhitungkan sebagai suatu kebenaran teman-teman. Kalau seandainya kita nggak build that connection, kita nggak betul-betul menjadi sahabatnya Tuhan, ini bukan suatu kebenaran. Makanya Tuhan minta, kalau kamu lakuin perintah-perintahku, aku sahabatmu. Klaimnya Tuhan itu udah apa ya? Kalau soal pengakuannya Tuhan, kamu adalah sahabatku, itu tuh nggak usah dipertanyakan. Tapi apakah kita mengklaim Tuhan sebagai sahabatnya Tuhan dan kita benar-benar menjalani relasi itu? Itu yang jadi pertanyaannya. Makanya Tuhan rindu menjadi sahabat kita, tapi sometimes kita yang memilih untuk ya nggak mau gitu, ya nggak mau ngobrol, doa nggak mau, nggak males gitu, baca firmannya nggak mau, nah kayak gitu. Jadi mau nggak kamu jadi sahabatnya Tuhan? Karena Tuhan tuh mau loh, udah mau nih sekarang menjadi sahabat kamu, tapi kamunya sendiri, kamu rindu nggak menjadi sahabatnya Tuhan? Oke, next lagi, ini sebenarnya ini harusnya sering dicoret ya teman-teman ya. Ini dari tadi garisnya meleset sekali, tapi by the way, selain dicoret itu jadi keren, itu sangat keren ya teman-teman. Tapi ini jadi sangat keren. Oh iya, bagus. Komennya mantap sekali nih. Anyway ya, jadi intinya adalah Tuhan nggak sebut kita lagi hamba gitu ya. Mungkin kita merasa kita jauh banget gitu hubungannya gitu ya, sebagai hamba sama Tuhan. Walaupun mungkin kalau ngomongin pelayan Tuhan, kan kita suka ngomong hamba Tuhan. Ya betul, mungkin kita kadang bisa memposisikan diri kita, merendahkan hati kita, enggak Tuhan, aku hamba ya Tuhan. Cuma enggak, Tuhan bilang juga, enggak aku nggak mau sebut kamu lagi hamba, tapi aku mau sebut kamu sahabat gitu. I want to call you friend gitu ya. Ini membuat identitas kita berubah. Teman-teman harus ingat bahwa identitasmu adalah Tuhan mengakuimu sebagai temanmu gitu. You have to be firm bahwa Tuhan tuh care sama kamu, bahwa Tuhan tuh pengen relationship itu sama kamu. Kalau hamba, ya tuh biasa ya, yang penting ngelakuin, gak perlu punya hubungan khusus ya apa-apa gitu kan. Tapi kalau friend tuh beda. Friend itu dikit-dikit curcol, telepon gitu kan, dikit-dikit kayak mau sesi gitu, mau curcol gitu, nangis-nangis. Nah itu bisa teman gitu. Tuhan mau itu gitu. Oke, next. Bukan kamu yang mempunyai
aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Teman-teman, ketika kita mungkin memilih untuk ikut Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mikir, aku yang pilih Tuhan, aku yang pilih Tuhan Yesus gitu. Tapi tahu gak sih teman-teman, sebenarnya bukan kamu yang pilih Tuhan. Tuhan dulu yang udah pilih kamu. Tuhan dulu yang sudah menggerakkan hati kamu, yang sudah menjamah hati kamu. Jadi bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kamu. Gitu. Dan ini yang sama-sama kita perlu ingat. So kita nggak boleh sombong, aku yang milih Tuhan. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Bukan kamu yang pilih Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu kata Tuhan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ini juga yang menjadi kerinduan Tuhan juga, yang kamu ingin kamu kerjakan juga. Balik lagi gak cuma di perkuliahan, sebenarnya teman-teman, ini di kehidupan sepanjang hidupmu. Pergumulan sepanjang hidup, nanti aku juga akan jelasin pergumulan sepanjang hidup. Tapi konteksnya mungkin ketika kita kuliah ini, selain kita mengejar akademis, kenal dan sebaik-baiknya orang, gak ada yang salah sama itu. Tuhan juga berkenan sama itu. Tapi there is a greater purpose, gitu ya. Yaitu tadi untuk tinggal dalam kasih-Nya Tuhan, mengenal identitas kita dan pergi menghasilkan buah, buahmu itu tetap. Dan ini janjinya Tuhan. Ini janjinya Tuhan. Kalau kamu udah melakukan itu, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini risky banget dari sisi Tuhan. Menurut aku ya, aku seakan-akan kasih ini ke Steffi, cek kosong. Kamu minta apapun, aku kasih. Itu kayak gue juga ditekan gitu ya, berapa gitu ya. Kayak gitu, ini seakan-akan risky banget dari sisi Tuhan juga. Tapi Tuhan percaya. Tuhan mempercayakan kamu. Kalau kamu udah menghasilkan buah dan buahmu itu tetap konsisten ya. Gak mutan, gak yang kayak setengah-setengah, konsisten. Itu Tuhan janji, apapun yang kamu minta, Tuhan kasih. Dan tapi kebayang gak sih orang yang kayak gitu, coba disuruh minta apapun sama Tuhan, pasti gak minta buat dirinya sendiri. Menurut aku ya, pasti mintanya juga, aku mau yang lain itu kenal Tuhan, aku mau kampusku dimenangkan, aku mau aku menjadi pelayan yang lebih baik lagi Tuhan. Gak mungkin kita yang kayak minta mobil Tuhan, ya gak ada yang salah dengan itu, tapi balik lagi bukan itu yang menjadi tujuannya gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi ketika kita berhasil melakukan itu, Tuhan percayakan kita, Tuhan percaya sama kita. Kayak apapun yang kamu minta, aku pasti kasih gitu. Dan dibalik lagi, ini mungkin terlihat familiar ya slide-nya, padahal ayat yang berbeda dari yang tadi. Ini di-repeat sama Tuhan, diulang sama Tuhan. Teman-teman harus tahu kalau di Alkitab itu ada pengulangan, artinya so important. Kita harus ingat bahwa Tuhan rindu kita mengasihi sesama gitu. Aku gak percaya sih kalau ada orang yang bilang, aku dekat sama Tuhan, tapi mungkin masih kepahitan, masih benci, masih ini, menolak orang sana sini, menimbulkan perpecahan. Aku gak percaya sih dia dekat sama Tuhan, dia tinggal di dalam kasih Tuhan gitu. Jadi how we connect to each other, gimana kamu connect to each other ke sesamamu, itu refleks juga satu sama lain kehubungannya sama Tuhan gitu. Dan ini yang pergumulan kita sepanjang hidup sih teman-teman, gak cuma di sini doang. Jadi gimana nih, sebenarnya agak main boy gak sih? Tuhan bilang, kalau kamu turutin perintahku, kamu tinggal dalam kasihku. Perintahnya itu mengasihi sesama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi tinggal dalam kasih Tuhan dulu, apa mengasihi sesama dulu? Karena mengasihi sesamanya harus pakai kasih Tuhan. Ya gak sih? Itu kayak main boy. Kalau orang bilang di luar ada lingkaran setan, inilah lingkaran Tuhan, teman-teman. Jadi ketika kita menerima kasihnya Tuhan, kita kasih itu ke orang lain, itu kita semakin mengerti kasihnya Tuhan, kita semakin menerima kasihnya Tuhan, dan itu bolak-balik lagi, kita semakin mengerti identitas kita, semakin intim lagi sama Tuhan. Gitu aja terus sepanjang hidup kita. Gampang ngomongnya ya, tapi dilakuinnya ada gesekan sana sini, ada pergumulan dan lain-lain, ada ketidakmengertian. Aku doa tapi Tuhan gak jawab. Aku berkomunitas, tapi kok dia nyakitin aku ya, ngomongin di belakang dan lain-lain. Banyak sekali pergesekannya teman-teman, tapi inilah pergumulan kita sepanjang hidup kita untuk mengerti kasihnya Tuhan dan menerima kasihnya Tuhan. So, teman-teman, aku mau
bahwa di perkuliahan ini baik sekali kamu mengejar akademis ya tadi, cari koneksi dan lain-lain, cari pacar ya nggak ada salahnya of course. Tapi satu hal yang perlu kamu ketahui adalah people need love. Kiri kananmu butuh kasih. Kiri kananmu di kelasmu masing-masing itu butuh kasih. Kasih yang gak biasa, kasih yang dari Tuhan. Mereka butuh itu. Mereka bisa ketawa, mereka bisa happy kelihatannya, tapi dalam hati bisa loh mereka dari aku udah banyak banget ketemu orang-orang yang kelihatannya oke, sekali cerita, wah kayak sinetron ceritanya, guys. Ada yang cerita kayak gini, beneran ada gitu, nggak cuma di drama Korea, guys. Ada, beneran ada gitu. Dan orang yang hilang harapan juga bisa siapnya ketawa-tawa, malamnya mau bunuh diri bisa. Gitu. People need love, and you have to be aware of that. Di perkuliahanmu, bahkan nanti ketika kamu kerja sekalipun, kamu gak cuma melakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Of course, tanggung jawab itu kamu harus be responsible. Kamu pun harus be responsible terhadap akademis kamu. IPK kamu harus kamu jaga, tugasmu harus kamu keluarkan. Tapi one thing, kamu harus ingat, people need God's love. Seperti kamu tahu akses itu, kamu tahu loh aksesnya mendapatkan kasih Tuhan. Seperti ini semua orang kekeringan nih, anggapnya nggak ada air minum ya sama sekali ya. Kalian haus loh semuanya gitu. Jadi di sini ada sumur gitu, yang air matanya tuh luar biasa gitu. Air matanya tuh sangat subur gitu ya. Aku punya akses ke sana, aku bisa menggali itu. Tapi aku nggak mau bagi itu. Bahkan aku sendiri juga kadang males minum, tanda kutip gitu ya. Itu sangat apa ya? Paham kan mas teman-teman? Aku bahkan sampai speechless gak tahu jelasinnya gitu. So we have to remember gitu. Teman-teman, kemarin pembina baru ketemu Bu Glo. Kalau teman nggak tahu, Bu Gloria adalah pendiri PD. Jadi PD Lumina Gracia ini udah berdiri 1992. Kalau kalian nonton videonya ya pendiri awalnya 1992. Kita baru ketemu Bu Gloria gitu. Dia tahun ini berumur 64 tahun. If I'm not mistaken, ya harusnya iya. Pembina baru ketemu dan dia nanya satu hal. Masing-masing kalian, apa sih yang kalian imajinasi tentang Lumina Gracia? Gitu. Mungkin apa yang dirinduin lah ya gitu. Aku bilang satu, supaya Lumina Gracia ini jadi tempat orang bisa mengenal kasih Tuhan. Gitu sih. Terlepas dari denominasi apapun itu, mungkin Katolik, Kristen, Karismatik, Protestan, tapi kasih Tuhan Yesus yang mau kita sebarkan di sini, yang mau kita pancarkan di sini, gitu. Dan ini yang menjadi ayat. Sebenarnya ayatnya yang satu perikop gitu ya. Tapi ini yang menjadi ayat terakhir, ayat yang menjadi landasan berdirinya Lumina Gracia gitu ya. Yaitu adalah, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Hendaklah kamu bercahaya di depan orang, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu yang kita rindukan dan kita mau kerjakan bareng-bareng. If you want to kerjain bareng-bareng sama kita, we welcome you. Benar-benar aku senang banget melihat angkatan-angkatan 2023 di sini. Benar-benar senang banget. Minggu depan by the way juga ada penyambutan, gitu kan, penyambutan angkatan 2023. Sebenarnya kita mau nyambutnya minggu depan, tapi why we have to wait until minggu depan kalau kita bisa mendengar firman Tuhan sekarang, right? Nah, dan aku percaya bukan suatu kebetulan juga kamu ada di sini. Please, ada teman-teman sebanyak-banyaknya. It's not about number, it's not about anything. Tapi balik lagi, ini kan menjadi kerinduan kita. Supaya orang bisa bersekutu, bisa mengenal Tuhan, bisa merasakan kasihnya Tuhan. Like we did, like we already did. Gitu sih, benar. Oke, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa.